Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, para dekan dan wakil dekan di Universitas Indonesia, para pimpinan, dosen, mahasiswa, dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, para guru besar tamu, para undangan khusus, dan teman sejawat sekalian yang saya muliakan. Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat izin dan karunia-Nya lah kita semua dapat hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Merupakan suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah dalam kaitannya dengan upacara pengukuhan sebagai guru besar tetap dalam bidang manajemen pemasaran Islam, yang topiknya cukup relevan dengan perkembangan industri halal di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Peran Pemasaran Islam sebagai Disiplin Ilmu Baru dalam Pengembangan Industri Halal di Indonesia. Pidato yang saya sampaikan hari ini mungkin lebih bersifat deskriptif, reflektif, dan historis untuk menggambarkan pergeseran paradigma dari para praktisi bisnis, konsumen, dan juga para akademisi dalam memandang dan berinteraksi di dalam industri halal. Selanjutnya, ya. Para guru besar dan hadirin yang saya muliakan, halal merupakan kata yang pasti sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari di negara kita, yang menjadi rumah bagi 229 juta umat muslim atau sekitar 87,02% dari total penduduknya di tahun 2023 ini. Next. Secara historis, industri halal di dunia berkembang sejak 5 dekade terakhir yang mulai tumbuh ditandai dengan berdirinya lembaga sertifikasi halal di negara jiran Malaysia pada tahun 1974. Di Indonesia sendiri, industri halal bermula dari sektor industri makanan dan minuman yang secara resmi dimulai sejak tahun 1988 sejak merebaknya kasus lemak babi pada tahun tersebut. Hal ini direspon melalui pendirian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 6 Januari 1989. Selanjutnya, para guru besar dan hadirin yang saya muliakan. Belakangan ini industri halal mengalami perkembangan yang pesat dan tidak hanya berfokus pada industri makanan dan minuman, melainkan berkembang juga ke berbagai sektor lain seperti keuangan, fashion, media, rekreasi, travel, farmasi, dan kosmetika halal. Secara statistik, nilai pengeluaran dari sekitar 1,9 miliar konsumen muslim dunia untuk produk halal pada 6 sektor industri halal adalah lebih kurang sebesar 2 triliun dolar. Nilai tersebut di luar value dari sektor keuangan Islam yang memiliki aset senilai 3,6 triliun dolar. Selanjutnya, terdapat banyak sekali faktor pendorong demand dan supply dari berkembangnya industri halal. Dari sisi demand misalnya, salah satu contoh pendorongnya adalah semakin meningkatnya religiusitas atau kesadaran akan nilai-nilai Islam dari para penganutnya. Sedangkan dari sisi supply, salah satu contohnya adalah pengembangan ekonomi Islam telah menjadi salah satu strategi pengembangan perekonomian nasional dari beberapa negara muslim termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia misalnya telah meluncurkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEKSI 2019-2024 yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang saat itu dipimpin oleh yang terhormat Profesor Bambang Brojonegoro yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DGBF FEB UI. Untuk lebih lengkapnya mengenai faktor pendorong dan suplai ini, Bapak Ibu dapat membacanya dari naskah pidato yang saya berikan. Para guru besar dan hadirin yang saya muliakan, selanjutnya. Sejak tahun 2015 hingga 2021 saya kebetulan diberi amanah menjadi Ketua Program Studi Bisnis Islam.
Posisi tersebut mendorong saya untuk secara langsung maupun tidak langsung mencermati fenomena bisnis dan juga perkembangan literatur terkait bisnis Islam, khususnya bidang pemasaran Islam. Berdasarkan analisis terhadap fenomena dan literatur tersebut, saya melihat bahwa telah terjadi pergeseran paradigma atau paradigm shift baik dalam industri halal maupun dalam perkembangan ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam, bisnis Islam maupun manajemen pemasaran Islam. Pergeseran paradigm tersebut merupakan terminologi yang dikemukakan oleh Thomas Kuhn pada tahun 1962. Ia menggambarkan perubahan mendasar tidak hanya pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pendekatan praktis dalam berbagai bidang termasuk juga bisnis. Selanjutnya, berdasarkan konsep dari Thomas Kuhn tersebut, maka saya melihat telah terjadi 4 pergeseran paradigma dari bagaimana para praktisi bisnis, entrepreneur, serta konsumen dalam memandang produk dan industri halal. Menurut Sandiki, selama beberapa abad konsumen muslim dan juga bisnis yang telah mereka lakukan banyak luput dari perhatian publik atau invisible, baik dari perspektif manajerial maupun akademis. Hal tersebut terjadi dipengaruhi oleh pandangan para orientalis yang mempersepsikan bahwa aktivitas konsumsi dengan berbagai variasi gaya hidup yang ditawarkan di zaman kapitalis modern ini dianggap bertentangan atau incompatible dengan gaya hidup Islami yang dianggap mewajibkan adanya uniformitas, homogenitas, dan keseragaman. Namun pergeseran pandangan terhadap segmen konsumen muslim terjadi di antara para praktisi bisnis saat mereka melihat bahwa market size dan juga financial value dari industri halal sudah sangat tinggi. Untuk itulah terjadi paradigm shift pertama dari para pelaku bisnis. Pergeseran paradigma kedua secara eksternal juga terjadi tidak hanya dari cara pelaku bisnis memandang segmen konsumen muslim, tapi juga dari konsumen non-muslim sendiri saat mereka memiliki pergeseran perspektif terhadap produk halal. Para konsumen muslim menjunjung nilai-nilai hidup yang baik melalui produk-produk berkualitas tinggi, aman, dan beretika yang sejalan juga dengan produk-produk halal. Pergeseran paradigma yang ketiga ini adalah pergeseran yang bersifat secara internal di mana konsumen muslim melalui perkembangan sosio-ekonomi dari negara-negara muslim dan paparan terhadap budaya global membuat mereka menjadi konsumen yang mengintegrasikan antara Islamic value dengan consumerist ethos. Akumulasi kekayaan pada segmen konsumen muslim tersebut menjadikan mereka segmen konsumen kelas menengah yang diistilahkan oleh Sandiki dan Gere sebagai conservative in values but avant-garde in consumption practices. Pergeseran paradigma yang keempat terjadi dari berkembangnya entrepreneur muslim. Di Indonesia misalnya kita bisa melihat munculnya sosok seperti Ibu Nurhayati Subakat, founder dari Wardah Kosmetik yang kemudian berkembang menjadi paragon teknologi dan innovation yang mewakili pengusaha muslim yang sukses di negara mayoritas muslim seperti Indonesia. Hal ini tidak lain karena dipengaruhi bahwa Islam juga mendukung entrepreneurial culture. Terpaparnya juga para kelompok muslim terhadap edukasi yang lebih tinggi juga mendorong bermunculannya para entrepreneur muslim yang sukses. Keberhasilan dari para pengusaha muslim tersebut menjadi seorang entrepreneur dianggap mampu mengubah paradigma dan dinamika hubungan antara religi dan market. Selanjutnya, ini adalah hasil penelusuran saya atas literatur. Saya menggabungkan antara pemikiran ekonomi Islam dan juga pemikiran ekonomi modern. Mungkin ini selaras dengan siklus peradaban dari Ibnu Khaldun bahwa semua peradaban akan mengalami yang namanya fase naik turun. Jadi dalam sisi pemikiran ekonomi Islam di bagian tengah mengalami masa kemajuan itu pada 3 periode pertama. Pada saat itu pemikiran ekonomi di Barat mengalami yang namanya Dark Ages. Lalu terjadi pertukaran di mana saat pemikiran ekonomi Islam mengalami kemunduran, maka perekonomian di Barat mengalami kemajuan. Akan tetapi pada abad ke-21 itu terjadi mungkin sedikit konvergensi di mana perekonomian modern yang tadinya ingin memisahkan antara yang namanya scientific inquiry dengan religi mulai mengedepankan kembali nilai-nilai etika, moral, mungkin seperti itu teman-teman bisa melihat adanya konsep ESG mungkin di zaman sekarang.
Nah, pada abad ke-21 ini juga dimulai sebenarnya abad ke-20, pemikiran ekonomi Islam juga mulai mengalami perkembangan kembali, terlihat dari munculnya kembali atau ditulis kembali tulisan-tulisan klasik dalam bidang pemikiran ekonomi Islam. Mengapa saya harus menjelaskan dulu dari sisi ekonomi? Karena menurut Jones and Shaw, sebenarnya disiplin ilmu marketing itu lahir, parents disiplinnya adalah ilmu economics. Saya dulu masuk ke FEB UI itu lulusnya di studi pembangunan atau ilmu ekonomi sekarang. Tapi saya kan harus mengikuti nama saya yang suka berhijrah. Jadi saya berhijrah ke departemen manajemen gitu ya, pindah ke marketing seperti itu. Oke. Nah, saya ingin menunjukkan bahwa marketing itu marketing baik konvensional dan juga Islamic marketing itu muncul di akhir di abad ke-20 untuk konvensional marketing dan juga di abad ke-21 untuk Islamic marketing. Jadi saya menggambarkan di slide ini itu bagaimana historical atau paradigm of shift dari sisi keilmuan sehingga lahirlah yang namanya marketing dan juga Islamic marketing. Selanjutnya. Jika dari slide yang sebelumnya telah terjadi paradigm of shift dari pemikiran ekonomi, maka sebenarnya di dalam marketing sendiri telah terjadi paradigm of shift dari disiplin itu sendiri. Sebelumnya marketing hanya bersifat arts. Bukti dari bahwa marketing itu bersifat arts itu telah ditemukan sejak zaman Yunani kuno 500 sampai 300 sebelum Masehi. Salah satunya dibuktikan dengan adanya magis trademark yang disematkan pada vas atau wadah suatu produk yang saat tanah liatnya masih basah untuk menunjukkan produsen atau daerah asal dan kualitas produk. Hal tersebut menyiratkan bahwa konsep marketing telah diaplikasikan sejak lama. Akan tetapi secara keilmuan marketing sendiri baru berkembang pada dekade pertama abad ke-20 ketika mata kuliah pemasaran mulai diajarkan di universitas di Amerika. Pada tahun 1902, Universitas Michigan menjadi universitas pertama yang menawarkan apa yang banyak orang percayai sebagai mata kuliah pemasaran yang pertama. Tapi saat itu judul mata kuliahnya masih disebut Applied Economics. Oke. Jika disiplin marketing sendiri secara keilmuan baru berkembang pada awal abad 20, maka bidang Islamic economy, Islamic marketing baru muncul pada awal abad 21 pada saat berdirinya Journal of Islamic Marketing pada tahun 2010. Selanjutnya, saya waktu itu pernah ingin merevisi kurikulum di bisnis Islam, ada mata kuliah Islamic Marketing. Ya, ada pertanyaan yang mendasar, kenapa marketing itu penting, gitu ya. Kenapa harus Islamic marketing? Apakah menjadi Islamic marketing saat kita mulainya dengan bismillah diakhiri dengan alhamdulillah gitu ya. Ya, itu mungkin suatu challenge tersendiri, tapi dari sisi teori pemasaran, mengapa marketing itu penting untuk dipelajari? Satu, karena dia secara keilmuan berperan untuk menyediakan pengetahuan yang bersifat objektif. Yang kedua, dia menyediakan juga sumber daya manusia untuk industri yang harusnya berkompeten di dalam bidang marketing. Dan yang ketiga, dia berperan sebagai profesional disiplin yang memberikan manfaat praktis bagi industri. Selanjutnya, ya, ini Islamic marketing berdasarkan perspektif Han itu sendiri tadi bahwa dia berperan menjadi penyedia ilmu pengetahuan, SDM yang berkompeten dan profesional disiplin bagi industri halal. Maka yang menjadi tantangan paling awal adalah mengenai critical perspektif dari para scholars dan juga praktisi di dalam industri halal itu sendiri. Dari sisi metodologi kita harus menjadi lebih kritis karena sebenarnya tidak Muslim itu sifatnya tidak homogen, kita juga bervariasi. Tidak semuanya dari kita juga modest ya. Orang Muslim juga senang pakai barang mahal gitu kan ya. Jadi semuanya itu tidak bersifat homogen, maka critical perspektif itu harus ditumbuhkan. Akan tetapi terdapat juga tantangan baik dari sisi metodologi maupun dari sisi praktis. Dari sisi metodologi bahwa seharusnya Muslim scholars itu menguasai semua jenis metodologi yang tersedia di pasar, baik positivisme atau interpretivisme. Karena kalau kita parent disiplinnya economics, mungkin pendekatannya memang kita lebih mengarah kepada mathematical models, dan itu adalah salah satu kritik yang disampaikan bahwa para scholars muda di bidang Islamic economics masih kurang menguasai mathematical models.
atau ekonometri, jagonya adalah Prof. Ari. Ya, oke. Yang kedua adalah bahwa interpretivisme juga menjadi sesuatu yang harus juga dianut oleh Islamic scholars, karena sebenarnya kita manusia tidak bisa direduksi ke dalam angka-angka. Jumlah karakter manusia adalah sejumlah manusia yang Tuhan ciptakan di bumi. Jadi agak sulit sebenarnya mengkuantifikasi dari segmen Muslim sebagai sesuatu yang sifatnya monolitik. Jadi menjadi balance antara positivisme dan interpretivisme merupakan sesuatu yang harus dikuasai oleh Muslim scholars. Yang keempat sebenarnya Islamic marketing discipline atau Islamic economics diuntungkan oleh semakin meningkatnya geliat publikasi di Indonesia, terlepas dari indeksasinya apa, tapi seharusnya kita yang sebagian besar di sini berperan sebagai seorang akademisi, kita menyadari peran kita bahwa profesi kita itu mewajibkan kita untuk mencari apa yang namanya kebenaran sepanjang atau sebisa yang kita bisa lakukan semaksimal mungkin, seperti itu. Dan publikasi memiliki peran adalah untuk mengabadikan pengetahuan yang ada, karena bahasa lisan akan berlalu saat kita semua berlalu. Jadi mungkin perspektif terhadap publikasi itu yang harus dirubah. Mungkin kita tidak penting apa indeksasinya, tidak melulu soal Scopus, tapi yang kita lakukan adalah sedang mengabadikan yang namanya peradaban melalui tulisan. Kita tidak perlu bertemu Ibnu Khaldun atau Adam Smith hanya untuk membaca apa pemikiran dia terhadap ekonomi. Seperti itu. Oke, tadi Han juga mengatakan bahwa Islamic marketing atau marketing gitu ya, secara konvensional maupun Islamic marketing harus menyediakan SDM yang berkompeten. Jika kita telaah, kita cek gitu ya database PD Dikti, maka saat ini sudah terdapat ratusan prodi bisnis Islam dan juga ekonomi Islam. Akan tetapi yang harus kita sadari adalah kita masih kekurangan sumber daya manusia. Untuk itu tantangannya ke depan adalah bagaimana kita benar-benar dapat memiliki pendidik yang memang memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang ekonomi Islam maupun bisnis Islam. FEB sendiri, Pak Dekan sangat responsif melihat situasi ini di pasar. Tahun ini kami membuka yang namanya kelas khusus internasional di bidang ekonomi Islam dan juga bisnis Islam. Kita berharap bahwa FEB UI bisa menjadi pusat pembelajaran tidak hanya bagi Muslim tapi non-Muslim di bidang Islamic Economic dan juga Islamic Business, karena di luar negeri Center of Islamic Studies tidak mewajibkan bahwa yang belajar itu adalah Muslim, tidak juga wajib memakai kopiah atau memakai jilbab ya. Itu adalah tempat pembelajaran bagi semua. Oke. Selanjutnya sebagai profesional disiplin, jika kita membaca laporan dari KNEKS, terima kasih direkturnya sudah hadir hari ini Pak. Ya, kita melihat banyak sekali tantangan di dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Saya tidak akan membacakan satu persatu, tapi sebenarnya di sini Muslim scholar bisa memberikan kontribusi supaya melakukan riset, tidak hanya melakukan riset untuk kepentingan riset itu sendiri, not for the research itself, tapi memberikan riset yang bermanfaat dan relevan juga bagi industri halal.